Hari ini hari Selasa, Prapaskah yang kelima, tanggal 24 Maret 2026. Dari keluarga Dr. Samson Peter Lois di Singkawang, kita dimohon doa untuk pemulihan kesehatan Ibu Intan Lucia Purba. Seraya kita juga menyampaikan wujud misa untuk para donasi, wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung, farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Tumpang. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan berkat usaha pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga Mass Intention from Madam Madeline's Family and Kuching Pohal Business Study and Work Blessing, Vitaly Tossing, my father-in-law, 98 years old, Martin Yosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Kadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Sono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Sally, Lenden dan Aurelia di Aeropas, untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos di Australia, Cherry Moya, Matthew Beno di Pontianak, dari Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta, untuk kesembuhan, pengobatan Dr. Dani A. Sudarsono, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny, mamanya. Untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, dilancarkan segala usaha dan pekerjaannya serta pemulihan kesehatan. Untuk Ibu Monica Nancy Marina serta kelancaran studi, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anix Alicia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon pemulihan kesehatan Ibu Tresia Liupun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yusuf Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, serta Papa Peter Ho dan keluarga di Semunjan, Kucing, Sarawak. Untuk keluarga Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Untuk Yulianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Gerardi Wiyoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Dari Ibu Aniswela di Jakarta, mohon dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kelancaran keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kucing, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak yang baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garin Jong Jucu, anak dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kelancaran usaha dan pekerjaan dan kesehatan untuk keluarga Yuliana Yosinori Ayang dan Benedus Febrian, dilancarkan studi di Yogyakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni dan Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang.
untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Ibu Rensi Wijaya, Inike Wijaya, dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia di Mantara di Pontianak, sehat penuh berkat, untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Wedi dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, serta Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Sorian Kucing Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Palus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin mohon doa untuk anak yang sedang studi Jessica Natalia Chelsea S3 di Korea Selatan jurusan Teknik Nuklir, dan Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang, untuk Bapak Silvanus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan dan kelancaran usaha dan pekerjaannya. Mohon pemulihan kesehatan untuk Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya, serta untuk Sis Esther dan suami di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana Solea Clarissa Queen Medica dilancarkan dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, tanggal 24 Maret 2026. Tuhanlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah hatimu, percayalah pada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bro Akeng dan Sis Nancy, selamat sore. Hari ini kita diwejang tentang misteri wafat Yesus di salib. Sebagaimana ular perunggu menjadi tanda kehadiran Allah yang menghukum dan menyelamatkan, demikian pula Yesus disalib merupakan tanda penyelamatan bagi para pengikutnya. Perutusan dari Bapanya tetap merupakan teka-teki bagi orang sesamanya. Wafatnya disalib akan membuka mata kita, sehingga kita memahami siapa Dia dan siapa yang mengutusnya. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Luhur Maha Mulia, arahkanlah mata hati kami kepada yang luhur, kepada Yesus Kristus Putra Manusia, dan ajarilah kami meyakini bahwa salib tanda kehinaan itulah tempat kebahagiaan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari
kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa-bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbangun, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk tanggapan dengan referen. "Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu." Tuhan, dengarkan doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarkanlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkan doaku, biar teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang bapa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkan doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkan doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih hidup adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu
Aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, "Siapa engkau?" Jawab Yesus, "Apalagi gunanya berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapanya. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Putra Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Dia yang mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan daku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan di hatinya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila kamu meninggikan Putra Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Sabda Yesus kepada orang Farisi penuh pertentangan. Pergi tanpa dapat diikuti, dari bawah dan dari atas dan sebagainya. Perutusan Yesus oleh Bapanya tak dapat dimengerti. Wafatnya disalib yang akan membuka mata mereka, siapakah Dia sebenarnya dan siapakah yang mengutus Dia. Setiap orang yang terpagut ular, jika memandang ular tembaga akan tetap hidup. Ular tembaga adalah lambang Tuhan menjatuhkan hukuman dan memberikan pertolongan. Barang siapa menengadah memandangnya, mengakui bahwa Tuhan kuasa menolong dan membebaskan dalam keadaan bagaimanapun, meskipun umat tidak setia. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa, dan kami doakan. Dan juga secara istimewa kami berdoa untuk Ibu Lucia Purba, pulihkanlah kesehatannya. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, terutama yang memohon doa, dan kami doakan Engkau berikan istirahat kekal kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah atas nama-Mu. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah atas nama-Mu. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa pencipta alam semesta, berkatilah kiranya roti anggur ini menjadi lambang ciptaan baru, lambang putra-Mu yang mengubah kami menjadi manusia baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selayak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, kami bersyukur bahwasanya Yesus menganugerahi kami lambang kedamaian dalam sengsara wafat-Mu. Kami mohon semoga kami menyadari bahwa keselamatan
terletak pada salibnya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.